Boleh kasih tepuk tangan yang banyak buat wakil kita. Sebelum kita akan mulai sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Presiden Worship. Setelah itu nanti doa pembukaan saya persilakan kepada Bapak Pendeta Markus Janjana. Kita sama-sama mendengarkan pujian dari tim Presiden Worship.
kesempatan hari ini kami boleh hadir bersama-sama. Kami berkobar-kobar Tuhan. Kami meningkatkan kualitas, kapasitas kami demi hasil yang berkualitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang melayani Tuhan, worship leader, singer, pemain musik, hamba yang akan menyampaikan firman. Urapi semuanya Tuhan. Juga peralatan tidak kami pakai Tuhan, urapi semuanya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Bersyukur buat kasih-Mu. Buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Ini kami para penyembah-penyembah. Ini kami hamba-hamba. Kami membuka hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini kami Bapa. Oh, sama-sama katakan, bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum. Bila ku lihat hidupku, karya tangan-Mu Tuhan, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin ku rindu mengenal-Mu lebih dalam dari semua
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami percaya bahwa setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, setiap kami rindu untuk mengalami Tuhan, mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara sendiri katakan, dan ku buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi rasakan hadirat Tuhan mengalir. Kia para lama shiki para lama shiki para kia para lama shara lama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Sekali lagi katakan, dan ku rindu mengenal-Mu. Semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya. Mau jadi penyembah-Mu. Setiap hati kami rindu untuk mengalami Engkau Tuhan. Bersumpah dengan Engkau secara pribadi. Kami hamba-hamba-Mu datang sujud menyembah-Mu dan berkata, sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Ya lama siki para lama. Ya para lama sara lama. Mari rasakan hadirat Tuhan mengalir, mengalir, mengalir di sini. Ada lama se, gimana lama, siapa lama lama ya, gimana lama se, para lama ya, lama ya, lama ya, lama siapa lama.
Mari masuk lebih dalam lagi. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya undang semuanya berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, menjadi penyembah-Mu. Mari hamba Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dan kami siap bersuka cita bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Serukan haleluya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita, saudara. Saya percaya ulang tahun GPI merupakan sukacita buat kita semua. Mari masuk lebih lagi. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Baik, Engkau baik, ku masih lebih dalam lagi. Mari masuk, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, hadirat dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Angkat jempolmu katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Bapak Ibu sendiri katakan, sebab Tuhan baik, sebab Dia baik,
dan selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Selama-lamanya. Sambil tepuk tangan di atas kepakan tangan. Sebab Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu. Amin. Oh, oh, sebab Tuhan. Yes. Sekali lagi bersama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Coba serukan bersama-sama katakan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Sungguh Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Dia baik. Engkau baik. Teramat baik. Haleluya. Di hadapan kami datang, segala pujian yang kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Membawa hatiku, membawa hidupku hanya untuk-Mu. Ku teringat kasih setia-Mu. Sungguh Engkau baik di dalam. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Syukur kami naikkan, syukurku naikkan syukurku kepadamu Yesus Tuhan. Jemaat sedih katakan, Engkau hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Angkat jempolnya tinggi-tinggi. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Bless you Lord. Terpujilah Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. You are the God. Jesus. Sekali lagi katakan,
Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia baik, sangat baik. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Saudara. Dia baik, teramat baik. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Satu-satunya Allah yang kita percaya. Di tengah-tengah sukacita kita hari ini saudara. Setiap kerinduan kita mau berserah kepada Dia. Kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau yang ku perlukan Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, Yesus, hati kami siap untuk menerima sesuatu yang baru dalam hidup.
Dan biarlah firman-Mu itu membuat hati kami, Tuhan. Dan kami mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan mau bentuk kami. Karena itu kami hanya perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Mari sekali lagi saya undang semuanya berdiri, Bapak Saudara, katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Pendeta Chris, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oh, haleluya, percaya, haleluya. Tahirkan hati, pendengaran, pikiran kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mengambil alih waktu pemberitaan firman Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami tundukkan segala kekuatan dari si iblis yang mengganggu konsentrasi kami, mengganggu hati dan pikiran kami. Kami tundukkan dalam nama Yesus, dan kiranya Roh Kudus berbicara buat kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang ada dalam Gereja Bethel Indonesia Periwul 3, ibadah dalam rangka HUT Gereja Bethel Indonesia tahun yang ke-51. Tuhan tolong kami, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, para sahabat hamba Tuhan, pada kesempatan bahasnya tolong dikecilkan aja biar gak flashback ya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih buat kepercayaan sahabat-sahabat khususnya Ketua Perwil yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan pesan Tuhan buat kita pada sore. Lahirnya Gereja Bethel Indonesia, saya masih usia SD. Karena sekolah yang saya tempuh
Setiap pagi saya melewati Gereja Bethel Indonesia. Ya. Asalnya itu Gereja Bethel Injil Cipenuh. Lalu ini saya cerita di daerah saya, bukan gereja GBI Pusat, bukan ya. Asalnya dari Gereja Bethel Injil Cipenuh. Lalu akhirnya Tuhan membuat terobosan dan gereja itu bagi dua. Yang satu tetap jemaat Gereja Bethel Injil Cipenuh dan yang satu Gereja Bethel Indonesia. Dan itu mengingatkan saya, ya, lahirnya Gereja Bethel Indonesia di daerah saya di Kupang waktu itu, ya. Dan ternyata atmosfer Gereja Bethel Indonesia itu membuat saya dari gereja Masih Injili Timur menyeberang ada di GBI. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu sekilas. Pada kesempatan sore ini, kita para hamba-hamba Tuhan, para pejabat Gereja Bethel Indonesia Perwil 3, kita mengadakan ibadah fellowship dalam rangka HUT Gereja Bethel Indonesia dengan tema yang ditetapkan untuk Gereja Bethel Indonesia dalam merayakan ulang tahun yang ke-51, yaitu gereja yang misioner. Ya, artinya tema ini tidak bisa lagi ditawar. Andai kata bisa ditawar, ya mungkin saya tawarkan dengan tawar-menawar dengan Pak Ketua. Tapi karena ini sudah ketetapan, maka coba kita sama-sama belajar tentang gereja yang misioner. Puji Tuhan. Atas kehendak Yesus Kristus, ya, bagi gerejanya, yaitu gereja atau umat pilihan Tuhan, harus ada dalam ranah ini, yaitu menjadi gereja misioner. Saya teringat Alkitab mencatat bahwasanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mandat itu, amanah itu sudah diberikan bagi gereja. Hendaklah kamu memberitakan Injil ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Dan amanat itu, mandat itu, perintah itu sesungguhnya menjadi kenyataan, ya, menjadi kenyataan bagi murid-murid Tuhan Yesus, bagi gereja abad pertama, yaitu murid-murid Yesus tanggap, ya, akan mandat itu, lalu mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi. Walaupun harus disertai dengan banyak rintangan dan tantangan, bahkan nyawanya sekalipun dikorbankan menjadi martir, tapi yang jelas bahwasanya mandat, amanah, perintah daripada Tuhan Yesus bagi gereja, ya, bagi gereja yang misioner itu sungguh-sungguh dijalankan bagi sahabat Kristus, murid-murid Yesus, ya, pada gereja masa abad pertama. Sudah sekian, ya, ribuan tahun gereja sesungguhnya menjalankan mandat, perintah daripada Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini, kalau saja Gereja Bethel Indonesia masih berdiri sampai dengan detik ini, dan sampai nanti ada langit baru dan bumi yang baru bertahan, sesungguhnya itu semua semata-mata karena Gereja Bethel Indonesia
peka dengan mandat perintah dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yaitu Gereja Bethel Indonesia akan bertahan sampai dengan adanya perubahan langit baru dan bumi baru. Percaya itu? Artinya tantangan boleh ada, hambatan boleh ada, tapi namanya gereja yang misioner tidak pernah mati. Gereja yang besar tidak pernah kecil, karena memang sudah dikarunia oleh Tuhan untuk menjadi besar. Dan saya punya mimpi, Gereja Bethel Indonesia satu waktu akan diganti dengan Gereja Besar Indonesia. Setuju? Mungkin Bethelnya satu waktu bisa hilang kalau Tuhan karuniakan itu menjadi Gereja Besar Indonesia. Haleluya. Haleluya. Kita harus punya mimpi itu. Ya. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan mandat itu sesungguhnya tertera dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Jelas. Ya. Coba kita membaca apa yang Tuhan Yesus amanatkan kepada gerejanya. Tolong dimunculkan. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ya. Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Gereja abad pertama, murid-murid Yesus abad pertama, ya. Injil Matius 28, bukan pasal 4, pasal 28, 23. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Gereja Bethel Indonesia, kembali lagi saya tandaskan, kalau sampai hari ini masih eksis dan sampai nanti terjadinya langit dan bumi baru, saya terlalu percaya Gereja Bethel Indonesia tidak pernah punah dan tidak pernah habis. Saya merasa sedih, ada beberapa gereja, sinode gereja yang tadinya eksis, yang tadinya eksis dalam penginjilan, dalam pelayanan, tampil sebagai gereja misioner, tapi ternyata di lembaga ataupun juga di Departemen Agama, sinodenya sudah tiada lagi, sudah enggak berfungsi lagi, ya, sudah tidak lagi eksis lagi, sudah tidak berjalan lagi, malah sinodenya SK-nya dijual. Halo? Karena itu kita harus percaya, kita harus meyakini bahwasanya gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, sampai kapanpun tidak pernah punah. Karena apa? Karena Tuhan masih mempercayakan gereja kita untuk melakukan hal yang lebih maksimal lagi. Saya teliti gereja karismatik yang terbesar di Indonesia, ya, pendeta dan gereja jemaat yang paling terbesar di Indonesia adalah Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan yang kedua, Gereja Bethel Indonesia. Kalau kita melihat usia antara GPI dengan usia GPI, ya lumayan, ya cukup jauh. Tapi inilah
sampai hari ini kita hamba-hamba Tuhan yang ada dalam Gereja Baptis Indonesia mencapai angka yang sedemikian untuk mengikuti jejak daripada Gereja Pentakosta Indonesia. Ini semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya. Semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan seorang pendeta, tapi karena kasih karunia Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja bagi gerejanya. Sampai hari ini kita, walaupun ada beberapa sahabat kita yang meninggalkan Gereja Baptis Indonesia, tapi rupanya Gereja Baptis Indonesia bukan tambah berkurang, tapi malah bertambah-tambah. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gereja yang misioner artinya gereja yang bergerak untuk melakukan pekerjaan misi. Ya. Saya sampaikan sekali lagi bahwasanya gereja yang misioner adalah gereja yang bergerak untuk melakukan pelayanan sebuah misi. Ya. Yaitu melaksanakan penginjilan, pemberitaan firman Tuhan adalah bukan mandat sebuah sinode gereja, tapi mandat dari Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Sebagaimana kita baca dalam Matius pasal 28 tadi, ayat 19 dan 20. Pergilah, beritakanlah Injil, sampaikanlah kabar baik sampai kepada ujung bumi. Oleh karena itu saya katakan bahwasanya gereja kita berkembang bukan karena pandainya seorang pemimpin yang mengolah gerejanya atau membina gerejanya, tapi sesungguhnya ini semuanya berjalan atas hikmat manusia pula, tetapi juga dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Hikmat manusia, hikmat seorang pemimpin tanpa dituntun oleh Roh Kudus tidak mungkin. Karena itu Bapak Ibu para hamba Tuhan sejawat, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, di mana Gereja Baptis Indonesia, gereja kita sesungguhnya tanggap akan visi Kristus, akan visi Tuhan, ya, yaitu jadikanlah segala bangsa menjadi murid Yesus. Saya bersyukur gereja kita bukan saja di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Ya, Asia kecil sampai ke Eropa. Ini menunjukkan bahwasanya hamba-hamba Tuhan yang ada dalam Gereja Baptis Indonesia, ya, peka dengan visinya Kristus, yaitu menjangkau jiwa bagi Kristus untuk kemuliaan dan keagungan nama Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya minum sebentar ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sampai dengan titik sore ini kita bergerak bersama-sama, ya, para pemimpin kita, para jemaat, para teman sejawat, ya, bergerak dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Artinya kita sesungguhnya tidak mengabaikan akan mandat daripada Kristus. Sampai hari kita masih bergerak di dalam misinya Tuhan,
dalam melaksanakan penginjilan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata bahwasanya kita ini telah dipilih oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam proyeknya Kristus, yaitu melaksanakan pekerjaan misi. Ya. Sebagaimana dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, bahwasanya kita ini dipanggil, ditetapkan, ya, menjadi kawan sekerja Allah untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang terpuji, yaitu melalui pelayanan pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya, kita dipilih untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, jadi jemaat, gereja, para hamba Tuhan, ya, yang misioner, tentunya kita tidak boleh hanya tunggu mandat, ya, ataupun juga didorong-dorong oleh pemimpin kita, senior kita baru kita jalan. Tetapi kita yang terpanggil, ditetapkan, menerima mandat itu dengan sendirinya atas hikmat Tuhan, atas tuntunan Roh Kudus, kita mendapatkan kasih karunia untuk bekerja demi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu jemaat dan para pemimpin gereja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan misi Yesus Kristus di muka bumi ini. Ya, gereja yang misioner adalah gereja yang mengutus misi. Contoh kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 13, ya. Gereja yang misioner adalah gereja yang mengutus misi. Ini contoh dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, dimunculkan. Dua tiga. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger dan Lukius, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara yang jemaat Tuhan, bahwasanya gereja yang misioner adalah gereja yang mengutus misi, dan ini merupakan satu pelajaran yang kita petik dari kehidupan, ya, jemaat yang ada di Antiokhia. Ya, Saulus dan Barnabas, mereka diperkenan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, untuk menjelajah seluruh Asia, ya, seluruh ujung bumi, untuk menyampaikan kabar baik. Dan percaya bahwasanya gereja misioner adalah gereja yang sesungguhnya melakukan misi, melakukan penginjilan, pemberitaan Injil Yesus Kristus, maka gereja itu akan bermanfaat. Ya, hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan penginjilan dan misi, ya, sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat bagi dunia ini. Ya, dunia ini sesungguhnya
menunggu. Ya. Dunia ini sesungguhnya menanti kita. Kita jangan berpuas diri dengan pengambalaan yang kita kerjakan hanya berapa orang. Karena itu Tuhan mau bagi kita, bagi gerejanya, untuk lebih daripada itu. Ya. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan, teman sejawat yang merasa terpanggil dalam pengambalaan, ya, dan sudah terpanggil dalam pengambalaan, jangan kita berpuas diri. Karena ada satu proyek yang lebih besar yang Tuhan mau bagi kita untuk kita kerjakan, yaitu setiap telinga dapat mendengar nama Yesus. Ya. Setiap mulut diperkenankan Tuhan agar mereka pun juga mendengar nama Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, jadilah gereja yang misioner dan bermanfaat bagi dunia ini. Ya. Yang berikut, ya, setiap pekerjaan misi atau penginjilan, pastikan bahwasanya itu kalau memang itu pekerjaan karunia Roh Kudus, maka setiap pekerjaan misi dan penginjilan yang kita lakukan akan menghasilkan gol. Ya. Walaupun tidak maksimal, tapi pasti ada golnya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Nah, ada 3 hal yang merupakan catatan bagi kita. Bagaimana kita menjadi gereja yang misioner. Yang pertama, kita berdoa minta karunia Roh Kudus supaya ada pergerakan Roh Kudus dalam gereja. Ya. Apakah melalui ibadah yang kita bangun, yang kita kerjakan, lewat persekutuan kita, koinonia kita dengan Tuhan, bersama jemaat dalam gereja Tuhan, ibadah raya, mesbah keluarga, komsel. Kalau sesungguhnya ada pekerjaan, ada pergerakan Roh Kudus, ya, di dalam persekutuan kita, ibadah kita, maka saya terlalu percaya lambat cepat ada jiwa yang dikirim oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Yang kedua, bagaimana gereja misioner yang berdampak bagi dunia ini, yaitu ada orang, ada jemaat, ada hamba Tuhan, ada teman sejawat yang rela, ikhlas, ya, rela ikhlas mau bekerja dalam pergerakan sebuah misi. Ya, mungkin ada yang berkata begini, Pak, kalau untuk pengambalaan sih ya saya mampu, Pak. Tapi untuk yang satu ini bukan karunia saya, bukan bagian saya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, sesungguhnya pergerakan, ya, gereja misioner dalam bidang misi dan penginjilan, sesungguhnya ada banyak cara Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam gereja kita untuk kita bersama-sama dengan jemaat untuk sama-sama bergerak. Yang setuju katakan amin. Bersama-sama dengan jemaat sama-sama bergerak. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu saya menyadari panggilan saya. Ya, berapa tahun yang lampau semangat saya pelayanan ke desa-desa. Tapi berapa tahun terakhir ini rupanya sudah gak seperti tahun-tahun 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, ya. Sampai hari ini saya menyadari itu, maka saya bentuk sebuah tim, ya, untuk masuk dalam ministry, masuk dalam misi Tuhan. Karena saya menyadari saya sendiri tidak mampu. Maka ada beberapa teman sejawat dari gereja-gereja
Ya, ada yang dari gereja Sidang Jemaat Allah, ada yang dari GPDI, ada yang dari GPPS, ada yang dari Gereja Betani, ada yang dari GKI, GKJW. Saya gandeng mereka untuk melakukan misi ministry. Saya menyadari keterbatasan saya. Saya merasa tidak mampu, saya jalan sendiri. Maka saya gandeng beberapa teman dari berbeda sinode gereja. Bayangkan, untuk ngajak kerjasama dengan GKI dan GKJ itu nggak gampang. Halo? Apalagi keluar sama-sama pelayanan itu nggak gampang. Ya, tetap oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan mempercayakan hal itu kepada kami. Ya, kurang lebih ada sekitar 12 hamba Tuhan dari berbagai macam sinode gereja yang kami melakukan hal yang sama, ya, melakukan tim yang sama bersama dengan sahabat kami di gereja lokal, Bapak Pendeta Gideon. Kami melakukan itu. Asal mulanya saya menyadari saya sendiri lakukan tidak mampu. Karena itu yang kedua, kita harus cari orang yang rela dan mau mengerjakannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan pelayanan itu sesungguhnya kami lakukan hanya motivasi satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak dalam rangka untuk mencari persembahan. Sebab yang namanya pelayanan penginjilan dan pelayanan misi itu harus ada yang dikorbankan. Amin. Harus ada yang dilepaskan. Ada yang dilepaskan. Bukan diterima. Tapi harus dilepaskan. Karena saya menyadari saya tidak mampu sendiri yang melakukan itu, maka saya cari teman yang mau dan rela, ikhlas untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di bagian yang kedua ini, yaitu ada orang yang rela dan mau bekerja bersama-sama dalam pergerakan misi. Bukan dipaksa, bukan disuruh-suruh, tapi yang mau, rela, ikhlas untuk masuk dalam pergerakan misi. Maka saya terlalu percaya motivasi yang seperti itu, pelayanan kita dikenan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, satu waktu ada seorang hamba Tuhan dari teman kami dalam tim ministry ngomong sama saya, Pak Kris, apakah nggak salah sampai untuk ngajak saya untuk masuk dalam tim ini? Karena kita ini kan cari ibadahnya sudah beda, ya, cari ibadahnya sudah beda, ya. Mereka dengan cara yang pakem gitu ya, jadi sudah dipatok seperti itu. Tapi kita seperti orang yang bebas, ya, karena karya Roh Kudus yang menuntut ibadah kita. Dan saya katakan tidak salah Pak. Bapak bergabung dengan tim kami. Dan satu waktu saya berkesempatan untuk melayani sebuah ibadah dan ibadah Gereja Bethel Indonesia buat KKR. Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang ia sampaikan kepada saya, apakah tidak salah menggandeng beliau? Saya katakan tidak salah dan benar. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah yang dilakukan oleh gereja kita, salah satu gereja kita, ternyata mengalir Bapak Ibu. Rohnya itu mengalir. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Karena itu mari bagian yang kedua ini kita mengajak jemaat, kita mengajak teman kita, sahabat kita, ikhlas dan mau rela bekerja dalam pergerakan misi Tuhan. Sebagaimana murid-murid Yesus pada gereja abad pertama, ketika mereka diberi mandat, ya, oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, mereka lakukan dengan ikhlas, dengan kemauan yang full, dengan rela. Walaupun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka.
ada yang mati martir. Ya. Haleluya. Mereka dibunuh. Banyak murid yang dibunuh itu. Mati sebagai martir. Berangkat daripada kerelaan dan kemauan. Saya sangat percaya kita sebagai hamba Tuhan dalam Perwil 3 Gereja Bethel Indonesia. Ya. Kalau kita lakukan pelayanan kita dengan kemauan dan kerelaan hati, ya, saya terlalu percaya upah kita besar di surga. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, bagian yang ketiga, ya, untuk masuk dalam pergerakan misi, yaitu di dalam gereja kita, ya, di dalam gereja kita, gereja lokal kita, gereja Bethel Indonesia, jangan sampai kehilangan kuasa doa dan puasa. Amin. Kalau gereja sudah kehilangan doa dan puasa, maka gereja itu akan mengalami stagnasi, stagnan. Dan lama-lama gerejanya dijual karena jemaatnya sudah nggak ada. Halo? Sampai hari ini saya belum pernah dengar di gereja Bethel Indonesia Jawa Timur, gereja Bethel Indonesia ada gedung yang dijual. Ada nggak? Ada? Nggak ada ya? Sampai hari ini kalau gereja Bethel Indonesia di Jawa Timur belum ada yang pernah dijual, gedungnya dijual karena jemaatnya habis. Itu menunjukkan bahwa gereja kita hidup dan bergerak. Amin. Gereja menandakan bahwa gereja kita ini hidup dan bergerak. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Satu waktu ada hamba Tuhan ngomong dengan saya, Pak Kris, ada sebuah gereja dijual. Gereja apa itu? Ya aduh, katanya gereja putih-putih semua katanya. Ngerti ya maksudnya ya? Di satu wilayah, bukan di Jombang, bukan di Pare, bukan di Kediri, tapi di wilayah sana timur sana loh. Haleluya. Saya tanya kenapa Pak kok dijual? Jemaatin entek. Jemaatnya habis. Tinggal berapa orang dan sudah pindah ke gereja lain. Waduh, saya dengar itu saya ngomong begini, jangan sampai itu seperti itu jangan sampai terjadi dalam gereja Bethel Indonesia. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu masuk dalam pergerakan gereja misi, ya, gereja Bethel Indonesia tidak boleh kehilangan kuasa doa dan puasa. Haleluya. Saya puasa tidak dalam rangka rutinitas. Tapi manakala Tuhan menggerakkan saya dan berbicara kepada saya, ajak jemaatmu untuk puasa, baru dilakukan. Sebab saya tidak melakukan hal yang rutinitas. Ya, rutinitas. Saya trauma dengan rutinitas yang dilakukan oleh gereja. Satu waktu habis doa puasa, ternyata ada timbul masalah. Baru habis doa puasa, hamba Tuhannya dengan salah satu diakannya geger. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau kita lakukan itu hanya rutinitas, maka kita lakukan itu hanya seperti biasa-biasa saja. Tapi kalau Roh Kudus akan menuntun kita, menggerakkan kita, menyentuh hati kita untuk lakukan itu, lakukan saja. Saya terlalu percaya kalau kita lakukan itu dengan hati yang ikhlas dan mau, maka apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Mendapatkan nilai yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir, ya karena waktunya, ya yang terakhir, ya jadi yang ketiga, jangan sampai gereja Bethel Indonesia kehilangan kuasa doa dan puasa. Memang hari-hari ini gereja kita sedang diuji, ya. Bukan saja gereja Bethel Indonesia, tapi gereja-gereja di Indonesia, di dunia sedang diuji.
Ya, jam doanya sudah mulai dikurangin. Dan itu saya lakukan di Jombang. Setelah 2 tahun ini, menjelang 2 tahun ini, yang namanya doa, ya mesbah keluarga, sementara ini masih diliburkan. Ya, sementara masih diliburkan. Karena itu dengan tema Gereja Bethel Indonesia di tahun ini, saya diingatkan kembali bahwasanya puasa doa dan puasa ini jangan sampai mandat. Jangan sampai berhenti. Jangan sampai punah. Ya. Haleluya. Sementara di gereja mungkin dibatasi kegiatan kita, tapi tentunya di rumah tidak dibatasi. Amin. Di kelompok-kelompok kita tidak akan dibatasi. 2-3 orang berkumpul, dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Karena itu jangan patah semangat, ya, di saat kita menghadapi tantangan ini, ya. Sebab kita sadar bahwasanya akhir zaman kita sedang dibawa dalam satu zaman, bahwasanya kita sedang bersama-sama dengan setan, sama-sama berjuang untuk merebut jiwa-jiwa. Ya Pak ya. Saat ini ada sebuah sekte dengan berapi-api, dengan semangat, dia bekerja dengan keras, berlari dengan cepat untuk nyalip gereja, untuk menghadang kegerakan gereja. Kita sudah tahu siapa sekte itu. Haleluya. Pengikutnya dikasih tanda 666. Sit. Saat ini mereka berlari dengan cepat, bergerak dengan cepat untuk menyalip gereja, menghadang gereja. Kalau bila perlu gereja dipunahkan, tapi saya katakan tidak. Gereja lahir bukan dari manusia, tapi daripada darah Kristus oleh kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Karena itu bagi kita hamba Tuhan dalam pengembalaan, mari kita ajak jemaat kita, ajak teman sejawat kita dalam pelayanan, dalam gereja lokal, sama-sama berlari, sama-sama berjuang, ya sama-sama kejar, ya sama-sama masuk dalam pergerakan misi dan penginjilan, supaya gereja kita ini tetap menjadi gereja yang hidup dan bergerak, bukan stagnan, tapi menjadi gereja yang hidup dan bergerak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya terlalu percaya, ya, jemaat di sini mungkin baru beberapa tahun berlangsung dibuka, tapi saya terlalu percaya ini ada tanda-tanda. Halo, saya melihat bangunan ini ada tanda-tanda besar. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ya, saya teringat 3 menit ketika saya merintis sebuah jemaat di Jombang dengan satu keluarga. Ya, ditambah lagi dengan ada seorang janda karena suaminya meninggal. Kami ibadah. Setelah satu waktu firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, lalu saya ambil alih. Setelah sampaikan, lalu saya ambil alih saya ambil alih mimbar dan saya ngajak jemaat berlutut di kursi, itu menyembah. Di tengah-tengah penyembahan, saya langsung ngomong dari mimbar. Gereja kita ini sebentar lagi, ibadah kita bukan lagi di sini, tapi segera pindah. Tanpa kompromi dengan yang punya rumah, setelah saya ngomong begitu, habis ibadah, tuan rumah itu mau kecut dengan saya. Kau mau pindah? Kamu punya uang berapa untuk pindah dari sini? Halo? Kan itu pinjam rumahnya. Kamu punya uang berapa untuk pindah dari sini? Kenapa? Waktu itu saya dalam penyembahan, saya dikasih penglihatan sama Tuhan. Menempati sebuah tempat ibadah yang mewah dan satu arah. Dan kebetulan kami ibadah awal itu di rumah jemaat yang saya bina itu satu arah. Tapi saya melihat tempat yang kami ibadah dalam penglihatan itu lebih mewah. Satu arah. Dan akhirnya betul, 3 minggu kemudian kami pindah dari rumah jemaat yang saya bina itu.
Dia tanya sama saya, Pak Kris punya uang berapa? Saya katakan, yang tahu kan ibu, yang hitung persembahan kan ibu, bukan saya. Dan akhirnya Tuhan bawa kami satu tempat ibadah, bukan gereja tapi sebuah ruangan, hotel yang sangat mewah. Kami perjalanan di situ kurang lebih 6 bulan. Tuhan kasih mimpi lagi. Tempatmu bukan di sini. Satu arah pula lagi. Sampai hari ini sudah 21 tahun Jalan Cempaka Gereja Bethel Indonesia. Karena berangkat daripada doa dan puasa itu berlangsung. Ya, saudara kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mari dalam kesempatan sore ini, malam hari ini, ulang tahun Gereja Bethel Indonesia di usia yang ke-51 tahun. Ya, sesungguhnya memotivasi kita, hamba Tuhan yang ada di Perwil 3, mari kita sama-sama berpacu, berlari, bergerak untuk mencapai sasaran yang lebih maksimal. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya kira demikian, mari kita sama-sama tunduk kepala kita dan kita berdoa. Saya minta para pemusik haleluya, haleluya, haleluya. Kehendak Yesus Kristus bagi setiap gerejanya untuk menjadi gereja yang misioner. Yang artinya gereja yang bergerak untuk melakukan sebuah misi, yaitu melaksanakan penginjilan. Penginjilan dan misi adalah amanat daripada Kristus. Haleluya, haleluya. Mungkin Bapak Ibu berkata, kami tidak punya karunia itu. Tetapi ada cara Tuhan buat kita. Haleluya, gunakanlah, fungsikanlah, pakailah jemaat. Mungkin jemaat tidak punya karunia untuk itu. Tuhan masih memberikan satu kepercayaan bagi kita untuk melakukan itu dengan cara ajarkan jemaat untuk ambil bagian dalam pergerakan misi dan penginjilan lewat keuangan gereja, lewat persembahan jemaat. Haleluya, haleluya. Atas anugerah Tuhan, setiap minggu yang kelima jemaat kami diberi kesempatan bagi mereka untuk ambil bagian dalam persembahan misi. Karena saya menyadari bahwasanya jemaat tidak mampu untuk melakukan itu, tapi hanya bisa melakukan dengan dana mereka, dengan uang mereka. Mereka persembahkan dana mereka untuk ambil bagian dalam pelayanan misi. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian. WL-nya di mana? Silakan. Ya Rabba, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Sesetan telah abadi, takkan berubah sampai selamanya. Terus tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
izin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia tetap menjaga. Haleluya, Tuhan selalu. Gereja misionaris. Gereja misioner adalah gereja yang mengutus misi. Pastikan ketika kita lakukan itu sangat besar manfaatnya. Gereja kita yang mungkin ada yang mengalami stagnan hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Biarlah kita menyadari kelemahan kita, menyadari kekurangan kita. Bila roh kita menyala-nyala lagi, biar api Roh Kudus itu terus bekerja sehingga tidak mengalami stagnan. Haleluya, haleluya. Mungkin 10 tahun yang lalu saudara dan saya berapi-api dalam melakukan hal yang sama. Tapi 10 tahun terakhir mungkin kita mengalami stagnan. Ada 3 hal yang membantu kita pada sore ini. Haleluya, keberhasilan pekerjaan misi. Bahwasanya dalam gereja harus ada pergerakan Roh Kudus. Ada karunia-karunia Roh Kudus, ada buah-buah Roh Kudus. Haleluya, ada umat, ada hamba Tuhan, ada teman sekerja yang siap, rela, mau untuk melakukan pekerjaan misi itu. Bagian yang ketiga, gereja Bethel Indonesia, gerejanya Yesus tidak boleh kehilangan kehidupan doa dan puasa. Karena kita tahu bahwasanya ketika Saulus dan Barnabas ketika mereka masuk dalam dunia misi, mereka senantiasa hidup dalam persekutuan koinonia bersama dengan jemaat dan juga hidup dalam doa dan puasa. Haleluya, 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 haleluya. Hal ini saya diingatkan kembali 2 tahun yang lampau, 2 tahun berjalan ini mau saya. Nilai-nilai ibadah itu sudah mulai berkurang. Karena kita sedang ditawan, sedang dibelenggu oleh sakit penyakit, oleh virus. Dan itu cara iblis, cara setan untuk menghadang gereja, untuk menawan gereja, untuk menawan kegerakan gereja. Tapi kita mau bangkit pada hari ini. Kita bangkit di ulang tahun gereja Bethel Indonesia di tahun yang ke-51 ini. Dan pastikan tahun 2022 ada api yang bergerak. Ada api yang bergerak dalam gereja kita, gereja lokal kita, gereja di mana kita gembalakan. Ada api yang bergerak, ada jamaat dan para pelayan hamba Tuhan yang bergerak bersama-sama untuk menanggapi perintah, mandat, amanat daripada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Dan saya kembali kepada hambanya, Ketua Porwil Bapak Pendeta Kris. Selamat. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
memeliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mengundang Ibu Pendeta Wiwi untuk berdoa peneguhan firman Tuhan dan akan memberikan persembahan. Waktu dan tempat saya kembalikan. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu Bapa. Kalau kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, Engkau memberikan buat setiap kami berkat-berkat yang luar biasa, yang sebentar tidak kami kembalikan kepadamu untuk pekerjaan di wilayah Perwil 3 Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang sudah mengembalikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah akan memberkatinya. Kita yang siap dan kita akan memberkati untuk pekerjaan Tuhan Perwil 3. Sama-sama katakan amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya kusuk sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Saya kembalikan kepada Sekretaris Bapak Pendeta Anwar akan memberikan pengumuman. Ya, shalom Bapak Ibu. Tetap semangat. Puji nama Tuhan. Ya, mengingat waktu, izinkan beberapa menit saya akan berikan pengumuman. Yang pertama-tama, atas nama pengurus Perwil 3, mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Christian Muskanan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga besar untuk hambanya. Yang kedua, terima kasih buat Bapak Pendeta dan Diaken dan seluruh sidang jemaat GBI Alpha Omega, Bapak Pendeta Muda Andi Asmoro. Demikian juga tidak lupa berterima kasih buat tim worship pelayan kita, terdiri dari pejabat-pejabat dan gereja lokal. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu.
Seperti pesan tadi, kami pengurus hanya memotivasi, kita saling memotivasi, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh tetap memiliki semangat yang eksis untuk menjadi gereja yang misioner. Artinya tadi sudah dipaparkan hambanya, biarlah kita dimampukan, disanggupkan di masa-masa pengujian pencobaan ini, gereja tetap melakukan penjangkauan jiwa dan mau rela melayani jiwa-jiwa, juga pergi untuk memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kabar Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa untuk Tuhan. Dan Tuhan senang, suka dengan pelayanan kita, pengembalaan kita masing-masing. Kiranya kekuatan Roh Kudus memampukan kita semua untuk menjadi gereja yang misioner. Lalu berikutnya, mari kita tingkatkan kerajinan kita, kesetiaan kita di dalam berpartisipasi, melayani lewat organisasi, membayar iuran pejabat kita. Nanti boleh berurusan ke saya sendiri. Kalau mungkin ada miskomunikasi masalah pembayaran, bisa dikelirkan langsung ke Bendahara Perwil. Kebetulan karena di luar kota, membatasi beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita. Lalu saya lihat tingkat kehadiran kita sungguh boleh diacung jempol lah. Masa-masa seperti ini 3/4 dari pejabat masih bisa mengikuti fellowship ini dalam HUT GBI. Ada sekitar 12 orang yang tidak bisa hadir dan ada yang izin. Kiranya boleh kita tetap semangat, saling mendoakan, saling mendukung, saling memotivasi agar kita boleh sehati sepikir membangun kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah. Kiranya itu saja yang boleh saya sampaikan atas nama pengurus, dan mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat dari Tuhan lewat ibadah penutupan, doa berkat dari Bapak Pendeta Melitian Christian Selamat, Ketua Perwil. Mari kita dengarkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi katakan, kami saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Chris. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu,
Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Pada akhir ibadah fellowship pejabat Perwil 3 Gereja Bethel Indonesia dalam rangka mengingat hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia ke-51. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami semua yang hadir pada saat ini, tidak terkecuali seluruh pejabat, seluruh pelayan Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Diberkati rumah tangga Bapak Ibu Saudara semuanya, diberkati ekonomi, diberkati keuangannya, diberkati kesehatannya, juga diberkati dalam pelayanannya. Apapun yang dikerjakan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Kalau sebentar kami akan pulang, malaikatmu mengawali kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setianya dari Tuhan Yesus Kristus, juga di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima berkat yang besar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, hamba Tuhan, dipersilakan langsung di belakang sudah disediakan makanan jasmani, silakan langsung saja. Monggo Pak Kris.